gue ngeliat bagian depan buluk bau. Aku ngerasa kok kayak dibopel gitu, kayak iya, dibopel. jangan-jangan ini Olimpik yang udah direkayasa. Ternyata bukan tabrakan bang, tapi ledakan. Oh, Ledakan dari dalam. Taruh. apa bang? Ada something? Ada eksistensi sih di sekitar situ. Goib. Iya kayaknya. Banyak karbis. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral menguak hal misterius dengan cara khusus. Dan di episode kali ini kita akan menguak salah satu hal-hal misterius yang berada di dunia. Yap, konten kali ini kita akan menyambung salah satu konten yang sebelumnya pernah kita bahas tentang salah satu pariwisata atau tour yang ingin melihat salah satu bangkai kapal Titanic. Kapal besar yang bisa dibilang menjadi pusat perhatian dunia pada waktu itu. Banyak konspirasi dari tenggelamnya kapal Titanic. Yap, masih seperti biasa ada Bro Willy, ada Jesslyn, ada Bang Adam, ada Aileen, dan juga ada gue Bow. Langsung aja kita akan bahas tentang salah satu misteri yang berada di dunia yang sudah ada semenjak 100 tahun yang lalu. Bener ya? 1912 itu 100 tahun yang lalu ya hampir ya? Yap, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, kita mulai bumper dulu. Let's go. Oke, langsung aja kita bahas. Mungkin aku jelasin dulu tentang sejarah singkat kapal Titanic ini. Oke, kapal Titanic merupakan kapal laut terbesar dan termewah pada zamannya. Dan kapal Titanic ini tenggelam sekitar 400 mil atau 644 km di selatan Newfoundland, Kanada pada pukul 02.20 waktu setempat. Dan kapal itu tuh membawa 2.200 penumpang dan juga awak. Sebanyak 1.500 orang meninggal dan 700 orang lainnya selamat. Kapal yang tenggelam setelah menabrak gunung es konon katanya. Dan kapal Titanic ini yang menabrak gunung es tersebut terjadi pada tanggal 14 April 1912. Kurang lebih seperti itu sejarah singkat. Benar-benar singkat sekali ya. Tapi kurang lebih banyak banget teori-teori konspirasi tentang tenggelamnya kapal Titanic ini. Yap, mungkin kalau gue jabarin secara detail semuanya ya panjang banget. Tapi mungkin di sini kita akan deduksi astral. Deduksi bisa dibilang apa sih penyebabnya, kemungkinan konspirasi-konspirasi. Apakah ini pure murni kecelakaan seperti kapal Titan Submersible yang sebelumnya kita bahas, ataukah memang ini ada konspirasi di dalamnya? Karena bisa dibilang dari film pun juga katanya sih banyak hal-hal yang diubah-ubah juga dari sesuai kenyataan ya. Yang namanya juga drama kan. Dan Titanic ini memang diambil dari kisah nyata juga yang terjadi 1912 ini, menjadi sebuah film yang sangat-sangat populer sekali. Kalau nggak salah diperankan oleh Adam Lucius 89 dan Aileen Ho. Kamu jadi Rose-nya, Bang Adam jadi siapa? Ya Leonardo DiCaprio. Iya jadi siapa? Jack, anjay. Jack and Rose. Anjay. Gue jadi yang itu yang main biola. Kayaknya bedanya Rose-nya. Tunggu Bro Will. Gimana perasaan kamu Rose ketika digambar sama Jack? Digambar. Aileen nggak ngerti. Dia nonton. Aileen nggak ngerti. Lalu tanya gue bang. Gimana bang? Jadi deh. Gue wakilin ya. Aku nggak suka kata Aileen, makanya aku mau kabur. Puak, tapi kacanya nggak pecah, kaca mobilnya. Kaca mobil. Sudahlah. Ya itu menjadi salah satu film yang membuat gue dewasa pada saat belum waktunya. Maksudnya? Gara-gara tangan itu ya, gedebuk. Gue nonton di Laserdisc gitu. Laserdisc. Iya tangan itu ya. Bukan VCD, Laserdisc. Gue inget tangan itu. Kalau nggak salah gerakannya begini bang. Oh gitu. Bagi yang paham aja lah. Ya, tapi enggak.
Tapi yang ngolong-ngolong pas bagian lukisan itu sih. Oh, ya tetap aja. Itu bagian dari part yang lu maksud, Bang. Oh iya. Tapi by the way kita emang mau ngebahas teori konspirasi itu ya. Muka Aileen dede tadi bengong bingung gitu 2 menit terakhir. Aku tuh polos Aileen, jangan kayak gini deh, please deh. Bullshit. Kita tuh lagi bahas tangan. Anjing mengeong. Nah, langsung aja deh kita kebahas teori sebenarnya dari kejadian nyata kapal Titanic 1912 ini ya kan. Nah, ini kalau secara singkatnya ya katanya sih tentang masih banyak yang apa ya mencurigai bahwa kapal sebesar Titanic itu bisa sink, bisa tenggelam karena bongkahan es gitu kan ya. Karena katanya kapal sebesar itu gara-gara itu sih bisa tenggelam sih ya kan. Nah, ada juga yang mengkaitkan juga karena sebelumnya Titanic ini punya kapal kembaran. Kapal kembaran itu namanya Olympic. Di situ tuh katanya untuk mencegah yang terjadinya masalah asuransi lah, karena kapal Olympic kembarannya itu sempat rusak lah katanya, terus tidak bisa diklaim secara klausul untuk insurance gitu kan ya. Akhirnya membuat sebuah skema nih yang punya kapal Titanic ini, yaitu adalah White Star Line ya kalau nggak salah ya nama perusahaannya ya. White Star Line ini akhirnya membuat sebuah kayak setahun kemudian muncullah Titanic itu, pelayanan Titanic itu, yang dimana sebenarnya sudah ditumbalkan lah sebenarnya kapal tersebut. Ya udahlah jatuh aja biar memang harus 70% kan kerusakan kan, biar mendapatkan 70% dan menelan korban jiwa gitu kan. Dan usut punya usut kita baca-baca artikel ya kan, ternyata memang salah satu pendana dari White Star Line itu ada JP Morgan. Wede. Nah, JP Morgan ini nih ternyata tuh Orang kaya. orang kaya bener Bang. Orang kaya. Jadi dia tuh pemegang saham juga lah, saham atau pendana dari si White Star Line ini. Jadi JP Morgan itu nih selain memang pendana juga, ya dia pun juga memiliki posisi di mana sebagai bankir besar juga ya kan di Federasi Reserve Bank US gitu kan. Yang dimana ya di situ tuh sebenarnya dia masuk ya Jess ya, mau masuk ya dalam. Dia tadinya tuh beberapa menit sebelum keberangkatan Titanic, ini yang aku dapat dari beberapa sumber ya. Dia mau masuk, tapi ya bisa nggak jadi gitu. Keluar lagi gitu. Iya nih, aduh nggak enak badan, gitu. Bersama Ya udah, sahabatnya. sama satu orang sahabatnya. Jadinya ada 2 orang, satunya juga kalau nggak salah tokoh penting juga. Itu yang akhirnya keluar. Mereka nggak jadi naik dan mereka selamat. Betul, dan yang akhirnya tidak selamat dari kecelakaan Titanic itu ada 3 orang ya. John Jacob Astor IV, terus juga ada Benjamin atau Ben ya kan. Terus yang terakhir ada Isidore Strauss ya kan. Jadi mereka bertiga ini nih memang bankir juga lah. Agak saingan mungkin ya. Agak saingan gitu kan. Dan kayaknya nih ada something yang aneh nih dengan JP Morgan nih, kayak udah apa ya? Iya. Udah skema aja ya. Nah, dari teori-teori konspirasi yang gue berikan kepada tim DA, ya nggak sih? Kayaknya teori konspirasi ini yang paling masuk ke radar kalian, bener gak? Tentang ada pengaturannya. Jujur iya. Ya nggak sih? Setuju nggak sih guys? Nah, kita akan coba bahas dari situ. Oke, kita mulai langsung aja dari deduksi astral. Mungkin kurang lengkap, ya kan, info dari gua kalian bisa cari atau nanti kita lengkapin lah. Oke, kita mulai dari deduksi astral dari konspirasi ini nih. Gimana menurut pendapat dari tim Detektif Astral? Oke. Jesslyn dulu, silakan Jess. Oke, ini kan 3 orang yang meninggal ya, bersamaan di dalam tragedi kapal Titanic ini. Terus waktu mereka tenggelam, pokoknya antara mereka bertiga ya, itu marah-marah kayak sialan JP gini nih, kayak tahu gitu, iya. Oh dia langsung Vision, ya. Langsung kayak apa namanya nyalahin itu ya? Maki ya. Jadi pas mereka kayak masih terapung gitu, kayak sialan gitu. Ini pasti nih settingannya dia nih, Iya, gitu ya. I see. Mereka kenal kan sama JP Morgan? Pasti, kan soalnya mereka ini perjalanan bisnis mereka berlima nih. Ini bahkan gak bisa dikadalin nih yang ini, tunjukin. Itu siapa tuh? Si Isidore Strauss. Iya. Kenapa gak bisa kadalinnya gimana? Ya gak tahu, tapi susah nyari celah, ngebego-begoin dia susah. Tapi akhirnya kena bego di sini sih. Iya, kayak not too fast. Iya dong dibego-begoin sama JP Morgan kan. Kan bego-begoin bang. Kejebak. Dijahatin. Antara dibego-begoin sama dijahati beda loh. Oke. Lanjut. Iya. Ini yang ini paling pinter banget ya, kelihatan. Sebenarnya mereka orang-orang pinter sih. Iya, tapi kayak ini ya ini pinter. another level sih. Iya, iya ini sih. Oke, jadi tapi balik lagi ya, gue pengen nambahin bahwa ketiga orang tersebut tuh yang tadi disebutin Jesslyn ya kan, ini tuh kayak bermusuhan sebenarnya dengan si JP Morgan, gitu loh.
yang menentang kebijakan-kebijakan dari si Federasi Reserve itu, yang memang si JP Morgan lah yang otaknya gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Secara nggak langsung ya emang dijebak juga sih. Makanya kan tadi kamu kayak memaki gitu kan. Iya, dia kayak memaki. Salah satu dari mereka tuh nyumpahin lah gitu bahasanya. Si JP Morgan kayak udah tahu. Itu udah tenggelam tuh posisinya. Jadi kayak jadi kayak di lautan lepas gitu, tapi masih hidup. Posisinya masih hidup. Begini selalu fuck gitu, besialan ya, gitu. Mengkutuk lah ya. Dia nggak diskoci si 3 orang itu. Enggak. Karena memang yang 500 orang selamat itu kan rata-rata ya cewek dan juga anak kecil yang diutamakan gitu sih. Dan banyak keanehan juga di Titanic ya setahu gue ya. Jadi kapal yang sebesar itu skocinya tidak bisa memuat dengan total hanya sampai setengahnya doang, bahkan kurang. Iya. Aneh. Setengahnya bro. Parah banget. Itu juga menjadi keanehan loh. Cuma ada 20 dalamnya. Ini menjadi sebuah teori konspirasi juga. Karena kan dipercaya kapalnya tidak akan tenggelam. Ya, terlalu pede. Dan gitu dipercaya hanya estetika doang. Maksudnya kalau itu nanti menuhin dek kapal dan ini mempengaruhi estetika jadi jelek gitu. Tapi kalau kita berteori konspirasi, bisa jadi itu emang udah akal-akalan si JP Morgan. Iya nggak sih? Kalau semuanya full bisa selamat. Iya benar. Iya nggak sih? Ada kemungkinan untuk selamat. Tapi kalau itu pasti kan utamain wanita, anak kecil. Iya benar. Kan? Iya juga. Bisa jadi, tapi bisa juga ya kayak di film-film kan. Di film Titanic juga gitu. Ada aja orang egois juga yang pasti ada. Yang tiba-tiba masuk skoci, bodoh amat yang penting gue hidup. Iya. Kan ada juga kan? Deh. Soalnya ada laki-laki yang memang hidup juga kan. Iya. Ada laki-laki yang selamat kok. Ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi ya so far berhasil ya si JP Morgan itu kan. Oke lanjut. Apalagi yang kamu dapat Jess? Apa dari yang lain dulu? Dari yang lain dulu aja. Dari Bro Will tadi udah ada lagi? Dari gua. Ya, Aileen? Morgan aku sempat ngeliat sekilas ada memori. Menurut aku ini jatuhnya tragedinya ini agak perencanaan ya, bisa dibilang. Karena dia sempat ngobrol kayak sama satu orang, aku nggak tahu siapa, tapi laki-laki. Kayak ngomongin sesuatu pokoknya mengenai kapal Titanic ini. Tapi arahannya yang lebih ke negatif. Aku belum tahu isi persis dari percakapannya apa, tapi kayak mereka planning something gitu. Tapi lucu tau gak sih? Lihat deh meninggalnya kapan. Tahun depannya dia meninggal. Serius. Meninggal 31 Maret 1913. Nah, belum ada setahun. Baru boleh potensi karma. Kayaknya kena karma deh tuh. Karena aku udah bilang tadi. Maksudnya mungkin karmanya ke ya si pemiliknya, Jadi ada pemilik perusahaan. Orang-orang yang ada di perusahaan ya, bukan orang-orang yang ada di kapal. Tapi bukan tragedi si Titanic ini. Tapi memang kayak karena dia merencanakan tragedi ini gitu kan ya. Si orang besar itu dapat karma yang besar. Karena nggak cuman mengenai kapal Titanic ini, kayaknya dalam bisnisnya mereka juga banyak yang nipu. Pasti ini udah elit global, bener gak sih? Banyak yang nipu. Pada dasarnya sih ini elit global semua. Mau si 3 orang itu, gue yakin 3 orang tersebut pun juga bermain juga ya kan. Nggak putih juga, pasti abu-abu. Dan dia kayaknya disupport sama pemerintah sih. Kayaknya. Dia orang mana sih nih si JP Morgan? Amerika ya? Semuanya British harusnya ya. Harusnya. Enggak, Amerika dia. Bangkir asal Amerika. Ada absurd kayak ketemu sama orang pemerintah gitu sih. Karena perjalanan Titanic ini dari Kanada ke Amerika ya? Dari mana? Inggris ke Amerika, tapi lewat Kanada. Iya sih, benar. Emang. Oke, lanjut. Terus ada lagi, Ay? Baru segitu dulu. Bang Adam? Oke. Ini simak memori yang gue dapet ya. Awalnya agak susah, tapi pas gue paksa-paksain dapet. Asik. Ini si Bang, sorry ya, tapi kesel sih. Iya, emang kesel kan si Morgan ini. Ada memori dia tuh kayak di meja kerjanya dia, kayak nunggu sesuatu bang, kayak tapi sambil kayak gundah, kayak nunggu kabar sesuatu. Oke, dia tuh serba salah gitu. Terus ini kayak dia tuh nunggu kabar sesuatu nih. Nah terus tapi pas ku baca dalam memori dia nunggu apa? Ternyata kabar dari ya insiden itulah. Oke. Dapat satu ya, memori satu nih. Yang valid ya. Yang valid. Valid menurut sudut pandang supranatural. Iya, kita ngomong secara supranatural ya. Jadi dia memang udah menunggu kabarnya gimana. Gitu. Sambil ngerokok, nge-wine gitu. Ya, intinya kayak gimana sih? Ya orang-orang besar. Kayak di film-film. Iya, kayak ini kejadian gak sih? Nanti gimana ke depannya gimana gitu lah. Lanjut, terus. Itu memori pertama. Memori kedua, ternyata bukan tabrakan, Bang. Tapi ledakan.
ledakan dari dalam. Oh, ini konspirasi juga. Ini termasuk dalam konspirasi nih. Iya, Ada benar. termasuk. Iya, benar. Ledakan. Seriusan, Bang? Termasuk. Jadi memang jujur nggak ada yang tahu ini. Maksudnya secara proses kegiatan itu nggak tahu. Jadi diledakan, gua nggak tahu sebelah mana. Yang jelas intinya kayak apa? Gua nggak tahu isinya apa. Itu kayak drum tapi gede banget, segede ini. Nah itu gua ada dua orang apa berapa orang gitu. Bentuknya bulat gak? Hah? Bentuknya bulat gak? Kayak bukan bulat total ya, tapi kayak agak miring gitu. Oh, dia nggak kotak, tapi kayak ada lengkungannya. Lo tahu drum zaman dulu nggak? Tahu? Nah kayak gitu tuh. Oh, yang di koboi-koboi itu kan? Iya, kayak dulu. Nah itu. Terus Make sense. intinya kalau karena kalau gue lihat ini kuat besi ini. Misalnya kapal ini terbuat dari sesuatu yang kuat, nggak mungkin ditabrak langsung ngabisin bocor gede. Ini bocornya gede nih, bukan bocor kecil nih. Gitu. Nah jadi kayak dari awalnya hasil ledakan. Dan memang gue ngeliat ada gunung es di situ, memang deket gunung es. Tapi sempat tertabrak nggak? Lebih tepatnya ledakan dulu sih. Oh, ledakan dulu. Kayaknya gue paham. Ya, ledakan dulu. Ya. Dan itu kayak kejadian malam. Iya kan, Memang malam. Soalnya gue dapetin memori siapa? Edward John. Bukan. Yang siapa nih? JP Morgan. Isidore Oh, Strauss lagi pakai piyama mau tidur. Tapi dia masih ya entah ke toilet entah gimana, entah masih bolak-balik kamar. Sedangkan si John Jacob sama Astor Benjamin lagi ngobrol berdua nih. Ngebangsatin satu si Morgan yang lu bilang tadi. Ngegosipin. Si hidup. Oh, masih ngegosipin ya? Iya. Jadi kayak mereka lagi masih minum nih berdua nih. Gitu, masih minum berdua nih. Ada memori kayak gitu. Nah, itu pas malam tuh langsung Jadi suara dulu tuh. Pada sadar ledakan. Pada sadar nggak? Gak ada yang tahu prosesnya. Jadi orang pikir itu nabrak, sedang ledakan. Tapi pas banget memang ada gunung besar itu. Iya. Makanya jadi para saksi-saksi yang selamat bilangnya ketabrak gunung es. Iya, memang sengaja. Bukti di momen itu kan aku udah bilang tadi, Morgan itu kayak khawatir ini gimana sih sebelum melakukan sebuah misi dan lu nunggu berhasil apa enggaknya. Kayak gitu tuh. Enggak, karena gini, kalau dia memang ingin memanfaatkan celah gunung es, suruh si siapa tuh si Edwardnya itu disuruh lu nanti nabrakin es ya, belum tentu loh bisa Belum jadi tentu selamat. fail. Belum tentu fail. Ya balik lagi, Kalau ledakan harus pasti ada fail. planning dan harus bersih dong. Orang kayak gitu kan Iya, kalau gimana mau caranya harus pasti planning gua. sabotase harus pasti. Ya bener sih, make sense. Kenapa? Karena ada teori konspirasi juga. Gue lupa dari siapa gitu ya. Ada bukunya ya kalau nggak salah Dan ya. Iya kan? Nah itu tuh dia menyebutkan bahwa kapal Titanic itu sebenarnya karena ledakan bom. Kenapa? Karena kalau dia memang bongkahan es itu kebagi dua lah. Oke, ini kebagi 4 ya katanya ya. Ternyata pas di bangkainya ya ada unsur ledakannya di Yang situ. saintis itu kan. Padahal gue lihat video-video dokumenter Titanic terutama pakai rekonstruksi 3 dimensional, bangkainya tetap di 2 sih yang terkenal di dunia, nggak sampai 4. Kita nggak tahu nih yang mana yang bener nih. Gue gak tau bener gak sih Dan? Iya kan? Iya, tapi kalau di rekonstruksi 3D dan seluruh dunia tahu 2, Bo. Makanya ini kontroversial. Kontroversial sih ya. Dan memang kalau dilihat dari bangkai doang, sekilas emang kayaknya 2 sih. Dan apa di rekonstruksi jatuhnya begini, terus kebelah, yang ini pecah sini, abis itu ini implosion gitu. Tapi sekarang gini, kalau misalkan dia nabrak batu es nih, truk, kok bisa kebelah gitu juga? Harusnya ada. Bukan karena kebelahnya, bukan karena nabrak batu es, karena yang atas tenggelam duluan, yang beban di yang Oh belakang iya itu nggak kuat nahan bebannya. Oh, makanya peletak gitu ya. Peletak ya. Terus untungnya putus, kalau enggak ini narik gitu. Pas ini udah putus, yang ini ke arah sono, yang ini ke arah sini. Ya banyak teorinya, makanya paling bener kita ATI on the spot. Tapi sekarang kan kita masih deduksi nih. Ya, tapi bener juga sih ya. Gue nggak tahu. Pokoknya ledakan itu juga menguatkan juga teori tersebut juga, gitu kan ya. Ataupun juga memang memake sense-kan lah dari kalau ini memang adalah konspirasi yang terencana. Bener nggak sih guys? Karena gini, di waktu dia waktu di kapal yang 3 orang ini sebenarnya ketemu sama perwakilan dari Morgan sebenarnya. Untuk nawarin kayak ya diskusi terakhir. Oh, Tapi nggak ketemu. jadi memang rencananya di kapal itu mereka bertiga ingin ngobrol something dengan Morgan sebenarnya gitu. Iya.
Oh, tapi akhirnya gara-gara Morgan cabut kan tiba-tiba kan? Iya. Ya udahlah, gitu lah bahasanya. Ternyata emang ini planningnya dia udah dimaki-maki duluan gitu. Drumnya kayu atau metal? Kayu. Shit. Kayu kan lo lihat. Iya. Nah, Bentuknya agak begini, cembung gini. Iya, makanya. Gua rasa gua tadi Kayak TNT gitu ya? Bukan TNT maksudnya gua kayak. rasa itu diselundupin di antara minuman. Oh, drum minuman. Iya, bir atau apa kan? Iya, disimpan white, gitu white, kan. white, white. Lu mana ada yang tahu? Dan gua ngelihat kayaknya satu nggak meledak. Oh, ada beberapa berarti. ada beberapa ya. Udah kita simpen dulu deh sebelum ATI. Kita harus makan dulu bentar ya. Jadi kita ATI guys bakal. Oke. Ada lagi nggak bang? Sementara cuma itu sih. Tuh Seru gue nih, seru. ingat lagi ya. Tadi Kayaknya ada deh. itu yang itu Impresi JP Morgan deh bang. Kalau dari lu gimana? yang setelah apa? Enggak, menurut lu karakternya dia? Dia Yang lu lihat? terlalu dia tuh orangnya bener-bener nggak percaya apapun kecuali apa mau dia bang. Egois banget bang. Gue nggak tahu ya. Udah temannya Satan kali kalau gue rasa sih. Ini bukan manusia sih kalau gue rasa. Serakanya banget ya. Serakanya luar biasa. Dia nggak peduli. Sebenarnya gini, temennya satu lagi sebenarnya agak ragu melakukan itu. Si sahabatnya itu ya. Iya, tapi Morgan maksa. Oke. Iya. Jadi ada diskus juga yang temennya kayak ragu tuh. Iya, ini mengakibatkan banyak korban nyawa. Nah, tapi Morgan nggak peduli. Gak usah ditanya ya guys ya. Selamatin Gitu. dong nyawanya JP Morgan. Sudah tidak Karena bisa, sudah di alam bawah pasti. Ini bukan kepentingan Morgan doang. Kenapa Morgan melakukan itu? Ini bukan cuma kepentingan Morgan. Kepentingan organisasi elit global. Apakah mau menuju kubu kiri ini bang? Sabar dulu, makan dulu. Oke, kalau kayak gitu ada lagi tambahan dari yang lainnya guys? Dari gue Seru itu nih, sih. udah mulai seru nih, udah mulai panas. Seru sih. Seru ya. Gue confirm ngelihat ada satu drum nggak meledak itu. kayu kan lo lihat. Kayu satu nggak meledak. Iya sih, bener sih. Kalau kayak gitu gampang. Ya bener dari wine itu loh diselundupinnya itu loh. Karena botol wine kan kayak gitu juga drum cuy. Kan nggak bisa dibuka kan? Lu tapi mana agak tahu yang satu cembung. isinya Iya. TNT Kayak atau cembung. apa sih pasir mesio? Nggak atau- bisa dong, karena kan itu kan Iya, dia nggak sengaja bisa. ditutup kayak gitu biar apa? Biar dia memang tetap melakukan apa namanya fermentasi, biar nggak kebuka kan udah berubah, harus emang langsung diminum kan, gitu. loh. Letaknya di ini di storage kan Dam. Storage. Tempat yang nggak dijangkau Ya, jangkau. konsumen apa penumpang. Seenggaknya kalau itu meledak emang sih bisa bikin bolong sih, lumayan. Iya. Itu dari dalam dia ngantemnya. Makanya jebol ya. Iyalah. Sip. Gak banyak loh, cuma 3 atau 4 yang gue lihat. Nggak terlalu banyak. Ya kalau banyak ketahuan dong. Iya sih. Iya. Ketahuan dong. Nggak tabrakan. Iya kan. Iya kali ya saksi-saksinya udah meninggal di sana. Tahu nggak kenapa? Kena ledakan Iya. yang ada di situ. Atau nggak dengar suara? Ya dengar sih pasti sih. Tapi kan kayak Iya anjing di depan. Udah save dulu deh. di depan ya, lu lihat. Depan, bener. Di depan Jadi kan. kalau ini kapal kan begini kan, Hmm. daerah sini nih. Oh itu gudangnya di sana ya? Kayaknya Enggak. dari situ. Lumbung. Ledakannya dari situ kayaknya. Oh iya itu tempat ditabraknya gunung es juga di situ kan Iya, dibilang. Iya. Make sense sih. Oke lah kalau kayak gitu. Save dulu. Langsung aja kita ATI. So tanpa berlama-lama gue yakin the clients juga pada pengen ngelihat kita ATI, Astral Traveling Investigation. Tapi kita cut dulu karena mau makan malam dulu. So langsung aja kita mulai dari Astral Traveling Investigation. Let's go. Oke guys, sebelum kita mulai ATI, kita doa dulu. Bro Will, silakan Bro Will, pimpin. Ya Tuhan, DA akan memulai perjalanan astral melewati waktu ataupun real time ke bangkai kapal Titanic. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari kebohongan, tunjukkanlah kami kebenaran, lindungilah peralatan kami dan juga the clients yang menonton. Amin. Amin. Silakan Bang. Oke. Oke, berangkat ya dengan spot yang udah ditentukan. Ini ya guys. Di sini. Oke. Ya Tuhan jauhkanlah kami dari semua masih demi jahat. Amin. Taduh, Apa Bang? Ada something? ada eksistensi sih di sekitar situ. Goib. Arbis Apa gua ya? iya kayaknya Banyak arbis. entah arbis, entah apa ini. Dan posisinya Ya, di itu laut apaan mana sih? Dan? Heeh. Kayak Kanada ya? duyung jelek gitu Iya ya. kayak duyung bener. Ini Siren kayak, jelek hitam. kayak bukan siren. Satu lagi apa sih biasanya? Siren. Lawannya Arbis siren. laut. Mermaid. Oh siren kayaknya siren. Siren yang Siren, jelek. Siren, Mermaid yang siren. bagus, jelek. siren yang Siren ya? negatifnya. Kayak ada sirennya deh. Astral kan, bukan Iya fisik. astral, ya. astral. Cuekin lah.
Matanya gede ya siren itu ya. Kita mulai ya. Ini perasaan gua atau sirennya najzubillah banyaknya ya. Kayak puluhan dalam depan gua. Banyak kenapa? Persis kayak film Aquaman, Bow, yang si Aquaman-nya pas ke bawah laut tuh dikepung siren segitu banyak, sama persis. Banyak banget bro ya. Oh banyak banget, Banyak. puluhan. Tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain kita, mereka cuma penasaran ada siapa ini. Ternyata mereka bentuknya begitu ya. Gelap gak sih daerah sana guys? Aduh gelap sih, gelap. Gelap. Aku agak susah lihat sih. Ngeliatnya gimana tuh kalau kayak gitu? Udah cuekin sirennya, mereka harmless sih buat kita. Dingin ya? Kalau lu bayangin ya, kita nih kayak ibaratnya tuh kayak pakai ini bang, kayak pakai kacamata renang. Iya betul, Kayak kayak gitu gitu. Tapi ya kalau kalian ngeliatnya gimana? Walaupun gelap ya, tapi Masih aku berasa kelihatan. ada tetap kelihatan gitu. Bisa kelihatan. Masih kelihatan. Waduh, satu siren ngadu ke bosnya nggak tahu siapa, bodoh amat. Ternyata astral tuh juga begitu ya, ada penguasanya, ada lapor-laporan, ada ngadu-ngaduan gitu. Banyak ular laut ya. Fisik atau astral? Fisik kayaknya. Ini ular laut ada kan sih? Jujur secara astral arwah gue nggak ngelihat loh. Sama, aku Nggak juga ada, belum nggak nemu. ada. Iya nggak ada kayaknya di situ. Kayaknya udah nggak ada semua deh penumpang Titanic tahun 1900 berapa 12 ya? 1912. Iya udah nggak ada, ini isinya astral yang bukan human semua ini. Iya, Dan bangkai kapal tuh. betul. Kayaknya juga nggak akan mau juga deh arwahnya berdiam di situ deh. Nggak ada yang bisa dikorek sih di sini selain siren yang mengganggu. Mereka nggak mengganggu sih, cuma mereka ya distracting aja. Semenit deh kita diem. Yuk. Habis itu nanti tinggal tinggal Bo nanya ke siapa terserah Mas Willy atau siapa. Oke, kalian mau di-tag dulu ya? Iya, semenit aja kita ngedetek. Oke, silakan guys. Kita mau mencar apa gimana? Apa tetap sama-sama? Boleh. Pertanyaan gue, emangnya kapal secanggih Titanic masih pakai setir puter gitu? Pasti dong. Masih. 1912. Masih. 1912 bro. Masih. Iya, sorry gue lupa. Yang zaman sekarang aja masih kok. Habis gue kan ngeliat film kan kayak pakai joystick lah, pakai setir mobil men, atau I don't know lah gitu. Masih ada bekas-bekas baju orang sih, tapi Iya. Ini kalian lagi di lumbung Oh depan. ada 1-2 arwah, nggak tahu apa tadi. Itu negatif sih, cewek. iya. Kunti laut, kunti laut. Gue lihat. Kunti laut kan Dam, Iya, di iya. koridor, di koridor anjing. Tiba-tiba goblok. keluar Iya. Guys, kunti kok laut. tahu nggak sih? Namanya apa sih? Kan tadi kan mau mencar kok agak sedikit horor ya, berasa agak horor gak sih Agak. di sini? Dam, Agak-agak. tadi yang lu lihat tuh di Iya. pinggiran kan, di Iya. pinggiran ke kapal gitu Iya, kan. dia tiba-tiba keluar. Kunti laut itu. Itu apa sih manusia? Kayaknya arwah, itu mungkin arbis kunti laut ya begitu. Apa arwah dari Titanic? Nggak tahu lah, nggak usah dicari tahu lah. Dia juga nggak terlalu tertarik sama kita. Enggak, tapi mukanya agak mengerikan ya. Cuman Lumayan. kayak mereka bingung aja kok kita ada di sini gitu. Bukan manusia gitu kan biasanya. Dulu di kapal selam. Dia berbahasa kayak ini. Iya. Tapi dia komunikasi bang begitu. Bang. Si siren apa si kunti Enggak, laut? si kunti lautnya bilang kayak gitu kayak. Ngomong kayak gitu tuh. Ada beda gak sih kunti laut sama kunti biasa? Cuma kayak gimana bang? Beda sebenarnya, bukan masalah beda, bentuk semua beda sih bang. Gue ngerasa kayak ini nih kayak ada hijau, dia kayak kamuflase tapi cahayanya hijau gitu kalau gue lihat. Agak Kamuflase hijau cahayanya hijau. jadi gimana ya, kamuflasenya warnanya hijau. Hmm. Lo tau gambar yang apa kayak Green bukan green screen, green monitor gitu lah ya. iya tapi hijau. Kayak ini gak sih yang kayak biasa arwah-arwah yang bule-bule gambarin tuh yang di kartun-kartun yang Iya. warnanya hijau gitu. Arwah-arwah laut kayak si apa tuh? Aduh, dikit SpongeBob apa? Nah, SpongeBob. Tahu si siapa Ya, tuh? Flying Dutchman. Nah, itu Iya, ya iya. itu kayak gitu. Oh kayak gitu. Iya. Kok iya sama juga ya? Iya ya. Kok tahu gitu ya Flying Dutchman kok hijau ya? Iya juga ya. Iya kan? Chat lu ngomong gitu, ada men arwah yang bentuknya kayak gitu, yang kayak Flying Dutchman. Masa sih? Gua rasa ini percampuran deh Di luar apa di dalam? di daerah laut sini. Oh, lu lagi lihat keluar ya? Gue lihat di mana aja, jadi kayak emang ada astral. Lu tau Captain Davy Jones gak? Iya, itu. Ini gue ngeliat Hijau. bentuknya kayak gitu,
Mungkin gue lagi kecapean, tapi gue ngeliat, tapi entah ini. Sudahlah, kita fokus ke Titanic-nya deh. Nggak apa-apa bro. Kapan lagi? Gue sempet lihat kita di laut dalam buaya. Nggak mungkin kan buaya di kedalaman 4 meter. Lu ngeliat Bang Adam kali. Aduh salah lu. Maksudnya gue belum berubah nih. Gue masih manusia nih. Belum saatnya gue berubah nih. Si kunti laut tadi sama buaya itu kayaknya ada hubungannya. Gue nggak ngerti buaya astral apa kok bisa sampai bawah laut gini. Gue nggak ngerti lah. Agak distracting dan unik sih. Kita kan pengen lihat Titanic malah ngeliat astral-astralnya. Yang arwah humannya hampir minimal, ini astral. Lo lantai bawah banget ya atau gimana sih? Gue agak di buritan pinggir sih. Gue di lantai atas kan. Sama, gue juga di lantai atas. Ada kok, arbis-arbisnya sih masih ada. Cuman kayak kita harus liatin, sangat amat perhatiin gitu. Betul. Iya gak sih? Betul. Takut nyaru gitu kan. Iya. Itu siapa. Soalnya mereka rata-rata bentuknya kayak humanoid gitu. Kayak humanoid, benar. Guys, ini gue gak tau mau di-cut atau enggak ya. Bentar ya. Spill it. Gue sampai gak berani ngomong. Coba validasi deh, Adam, Jesslyn. Kakak agak, maksudnya gue ini agak floating, gak terlalu deket sama Titanic kan. Kok gue ngelihat naga ya? Silver. Dia yang nguasain astral di situ. Ini apa-apaan ya? Bosnya kali dari siren-siren itu. Lu lihat nggak, Dam? Agak atas. Belum lihat. Nengok ke atas. Tapi memang ada sesuatu eksistensi yang agak gede sih. Gede, dan dia yang kalau dia ada semuanya kabur gitu loh, kayak semuanya nunduk takut, nggak mau sama si naga itu. Silver warnanya. Nggak berasa negatif, tapi begitu gua doa dia agak kesilauan. Tapi dia nggak ada niat jahat. Naganya kayak gimana bro? Silver. Enggak, bentukan naganya kayak naga. Gua nggak, tapi kayaknya kalau harus dipaduin lebih naga ke naga Chinese. Iya. Oh, oke. Ini astral, definitely astral ini. Silver kulitnya. Interesting. Gede, dia tuh kayak yang disegani oh hilang. Dia kayak itu kayaknya penguasa daerah situ deh secara astral ya. Tuh, balik lagi kan? Siren-siren Arabisnya kan begitu dia hilang. Takut kali sih. Iya, ibaratnya dia tuh kalau kayak ikan ya, dia ikan paus, yang lain ikan kecil pada nyingkir semua. Ikan hiu gitu ya. Ikan hiu kalah gede sama paus. Gue ngeliat kaptennya nih. Oh, si Edward. Di mana? Arwahnya atau apa? Kalau lo perhatiin mas, yang tempat pengemudi tadi. Yang setir puter. Iya, di situ ada dia tuh sebenarnya. Arwah atau apa, Dem? Gue nggak tahu, kayak dibilang arbis, dibilang kayak jin atau iblis gitu, tapi eksistensinya soft. Megang ya? Iya. Ya gue juga. Wait, itu kayak bukan dia deh. Itu rambutnya kayak begitu. You sure itu dia? Gue juga nggak berani. Belum, makanya gue agak curiga nih. Maksudnya kayak, matanya kayak gitu, Dam. Beda kan ya? Beda matanya, that's not arwah itu. Kayaknya ya. Aneh. Itu astral norak yang kayak kita tahu di situ terus kayak, ih, gue megang setir lo. Gue goblok noraknya asli. Not much to look at sih. Terlalu banyak arbis sih. Betul sih, arbis. Nggak ada gunanya di real time ini. Apa kita mau ke memori aja? Mau ke memori, pindah ya. Memori lah. Yuk, Di sini pindah ya. Yuk. Pindah. Oke, kita mau kemana? Ke toilet apa ke minibar? Udah, serahkan pada Tuhan aja, Dam. Kita diarahin kemana? Yuk, kita di doa aja. Aula tengah gua. Wah, sial, gua jauh ngelewatin waktu kalian duluan ya. Gua malah ngelihat ketika si Titanic masih lagi loading, orang datang gitu loh. Terus kayak masih di pelabuhan dong. Iya, kayaknya gua memang mesti bukan ditakdirkan, diarahin untuk ngeliat ini. Kalian bertiga coba ya dulu ya. Gue stick dengan penglihatan gue. Aku di tengah, tapi yang apa bukan nggak tahu itu tengah apa bukan ya. Jadi ada pintu-pintu gitu, terus aku kayak keluar, tapi aku di luar, ada outdoor gitu, bukan di dalam ruangan. Kadang di dalam ruangan apa? Oh, aku di luar. Kenapa? Kamu kelempar kemana ya? Gak tahu sih, tapi ini kapalnya udah berlayar intinya. Kayaknya baru berlayar nggak berapa lama yang aku dapat abstraknya ya. Gue boleh ngomong? Boleh, silakan. Tadi pas di real time,
ada arbis tolol kayak ngelihat nih ada emas nih. Ini punya gua kan bego kan kayak itu kan physical emas lu ngapain? Ternyata di memori emas batangan diangkut, Bo. Oh. Gua nggak tahu punya siapa. Emas batangan, gile. Itu punya orang-orang kaya kali ya. Pertanyaannya buat apa lu ngangkut emas batangan kan? Apa mungkin emang mau pindah atau gimana? Bisa jadi, Bro Will. Nah, ini keratnya nih. Bentar ya. Gue boleh cerita? Silakan. Drumsnya yang kayu itu diangkut dua gitu. Gede juga ya. Tapi nggak segede manusia ya, Dam ya? Cuma kayak segede pinggang. Tapi lumayan berat. Lumayan. 2 baris gitu. Dua orang kan yang angkat. Iya. Nggak ada yang tahu. Iya, yang angkat pun nggak tahu ya. Ini kok Yang angkat kamu tahu di nggak? memori kakak? Aku akhirnya pindah. Yang angkat tahu nggak? Yang angkat Iya. ini orang mana sih? Kok kayak orang Tamil kecil-kecil India Pakistan kayak mohon maaf kayak buruh gitu ya? Mungkin soalnya di dalam situ kan dia kan campur. Ada yang orang kaya, ada yang kelas bawahnya juga. Ini ciri khas kalau pengangkut kayak gitu ya. Kalau by today standard, paling mendekati orang suku Tamil, orang India yang Tamil. Ciri khasnya kecil-kecil tapi kuat-kuat. Ini kayaknya kecil-kecil kan Jess orangnya. Iya, Kayak persis kayak buruh gitu loh. tapi mereka ini ya nggak sadar juga ya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ini kalian kelemparnya ke memori mana? Jesselyn kamu? Aku ikut Kak Willy akhirnya. Gak apa-apa, ada Mama Elin cerita aja. Lu ke memori kejadian Gua nggak? lagi ini ngedengerin 3 orang pembisnis itu lagi ngobrol. Gak apa-apa, ceritanya gantian aja. Iya. Oke. Aileen kemana? Udah. Ini yang bisnis, bukan yang kelas ekonomi ya? Kan yang ada paling dibagi-bagi. Itu kok kasihan ya aku ngeliatnya. Toiletnya selalu full loh. Ya pastilah, namanya juga you are what you pay. Cuman kayak agak nggak manusiawi aja sih menurut aku. Soalnya ngantrinya lama banget. Padahal itu kayaknya lebih dari 1 toilet. Cuman harusnya masih ada yang nggak terlalu ramai kan. Ini kayak selalu ramai gitu. Pasti sih. Kan kalau di Dan film agak Titanic desek- juga gitu kan. Agak desek-desekan. Oh gitu ya? Iya, di film Titanic gitu Aku juga. belum pernah nonton Si sih. Jacknya juga di bagian yang kelas bawah lah ya kan? Ya sorry to say, mereka kaum yang kayaknya agak jarang mandi sih. Karena aku ada di tengah kerumunan mereka terus kayak nyium bau badannya agak kurang enak. Kayaknya Agak sorry to say. transmigran juga lah ya. Wait, Iya. oke. Kayaknya dia emang pengen mencari ya kehidupan baru di Amerika ya. Dan gue bingung deh, tujuannya kapal Titanic ini kan cuma kapal liburan atau kapal wisata kan ya? Tapi juga transmigran juga, Bro Will. Oh, jadi ngangkut barang-barang aneh? Iya. Gila, pantesan. Pertama gue udah bingung, ngapain emas batangan diangkut kan? Satu. Terus gue, sorry ya, mungkin gue bisa salah. Masa meriam aja diangkut, men? Ya mungkin meriam antik. Meriam yang, lu tau kan yang kayak meriam di Museum Fathahillah tuh yang gimana sih ngomongnya, meriam itu diangkut. Ya mungkin itu dia buat koleksi kali. Cuma satu doang kan. Jangan-jangan gara-gara itu Messi dan yang lain-lain bisa nggak, whatever lah, ini teori gue. Meriam gue lihat diangkut. Titanic nih gue lihat pas lagi loading aja, Bow. Besi luarnya, bajanya, by mata gue ya, vision ya, emang udah kayak ada berkarat sih. Harusnya enggak ya, tapi kayak emang udah nggak bagus sih, emang jelek gitu. Kayak gimana ngomongnya ya? Kelihatan kayak sisi bawahnya tuh nggak yang murni cat mulus gitu loh. Iya, gue curiga nih kayaknya Olimpik deh. Iya kan, aku juga curiga gitu. Soalnya ada di bagian depan tuh kayak gue dikasih pemahaman kayak sama seperti di episode DA sebelumnya, yaitu Ocean Gate Titan. Walaupun Titan bagus, tapi gue ngerasa kayak kok buluk ya. Nah ini Titanic, gue ngeliat bagian depan buluk, Bow. Aku ngerasa kok kayak dibompel gitu, kayak iya, dibompel. jangan-jangan ini Olimpik yang udah direkayasa kayak tada jadi Titanic gitu loh. Tapi kesampingkan dulu. Iya, emas, meriam, itu drum karat itu yang gue lihat sih. Oh, pakaiannya pakaian kuno ini orang-orangnya. Ya betul. Ya Pada era makan, pada era menikmati yang 90. orang-orang kaya pada menikmati di kafenya. Topi-topinya restoran. cakep-cakep ya, Iya. lebar-lebar. Wool. Wait. Gede. Kayaknya gue nemu nih tukang sabotasenya nih. Ada yang main mata tuh. Iya, bener. Ada yang main mata. Orang-orang itu lagi nggak jauh-jauh seputar Tamil itu. Kumisnya panjang nggak? Not sure, tapi kulitnya gelap.
Is that Edward? Iya, that's Edward. Edward dan berdiri di belakang anjungan, bukan di depan. Ngapain dia? Terus dia, gue buka mata bentar ya, gue praktekin. Jadi dia kayak, gue Edward nih, gue berdiri di belakang anjungan. Terus dia ngeliat kayak ada orang yang tampil gitu, dia gini. Gitu. Oh. Ya bisa, gue meram lagi. Bisa berarti anything sih, tapi ya suspicious aja. Mungkin dia disuruh kayak udah lu gesekin aja ke gunung es gitu, tenang, lu nggak akan ada apa-apa, lu di cover insurance atau apa. Begitu digesek, wah kaget si Edward Smith-nya. Ini kayaknya kubu kiri deh. Aku curiga banget karena ada bau-bau energi kubu kiri. Ternyata dia itu selain mata-mata kayak agen gitu loh.